Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Iqbal Habibullah, NPM A1A019092 dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi interaksi belajar bahasa Indonesia dan penerapan interaksi belajar bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi interaksi belajar bahasa Indonesia. Interaksi merupakan suatu hal yang saling melakukan aksi dalam proses belajar mengajar, yang mana di dalamnya terdapat suatu interaksi antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi belajar. Yang pertama adalah guru. Guru adalah salah satu faktor yang dominan dalam terlaksananya suatu proses interaksi belajar. Dalam proses belajar dan mengajar, guru dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, guna mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Yang kedua adalah peserta didik atau anak didik. Peserta didik atau anak didik merupakan peran utama atau menjadi muara dari setiap kegiatan interaksi belajar mengajar. Aktivitas peserta didik, baik secara aktif maupun pasif, akan sangat mempengaruhi kualitas sekaligus mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga adalah faktor tujuan. Faktor tujuan dalam interaksi belajar berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Faktor tujuan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tujuan umum, di mana tujuan ini sebagai gambaran dan arah yang akan dituju menjadi pangkal pola ide, inspirasi, dan pengarahan. Yang kedua adalah tujuan khusus, di mana pada tujuan ini sebagai gambaran khusus tertulis suatu kegiatan peserta didik setelah menjalani interaksi belajar. Tujuan pendidikan, baik bersifat umum maupun khusus, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tujuan kognitif, yang kedua tujuan afektif, dan yang ketiga tujuan psikomotorik. Yang keempat adalah faktor kurikulum, di mana faktor kurikulum ini merupakan suatu rencana atau rancangan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara atau metode yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar. Di dalam faktor kurikulum ini juga terdapat materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media yang digunakan untuk melaksanakan proses interaksi belajar. Yang kelima adalah faktor lingkungan atau situasi. Faktor lingkungan atau situasi adalah sesuatu tempat penyelesaian peserta didik dalam pelaksanaan interaksi belajar. Faktor lingkungan atau situasi merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya interaksi belajar dengan baik. Faktor lingkungan ini meliputi baik buruknya keadaan ruang, tata ruang, keadaan cuaca, keadaan guru, keadaan sarana dan prasarana pendidikan, serta keadaan fisik dan psikis peserta didik. Peserta didik dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh lingkungan atau situasi belajar yang memungkinkan terciptanya interaksi belajar yang baik.
Yang keenam dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi juga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi belajar. Karena faktor ini diwujudkan untuk mengetahui apakah interaksi belajar mengajar yang dilaksanakan sudah berhasil atau tidak. Hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik bagi guru, siswa, dan program pengajaran secara keseluruhan. Baiklah, setelah teman-teman mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi belajar, sekarang kita akan membahas tentang poin kedua, yaitu penerapan interaksi belajar bahasa Indonesia. Penerapan interaksi belajar bahasa Indonesia secara spesifik dimasukkan untuk sebuah gambaran bahwa apa yang dilakukan guru dalam proses interaksi belajar haruslah direncanakan secara sistematis. Indikator keberhasilan dari proses pembelajaran adalah pelaksanaan interaksi belajar yang dikelola oleh guru secara tepat. Guru dapat mengelola interaksi belajar dengan menerapkan pola pendekatan guru aktif atau pendekatan siswa aktif. Pada pendekatan guru aktif, interaksi belajar semata-mata hanya berpusat pada guru. Penerapan ini biasanya bersifat penyajian atau penyampaian isi atau materi pembelajaran dari seorang guru. Dalam kegiatannya, penerapan ini sepenuhnya diperankan oleh guru, sedangkan peserta didik atau siswa sebagai si penerima dan diberi pembelajaran materi. Pada pendekatan siswa aktif, interaksi belajar berpusat pada peserta didik atau siswa. Pada kegiatan ini, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif dalam proses pelaksanaan interaksi belajar. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran, maka guru dapat membuat perencanaan sebaik-baiknya dan pelaksanaan yang didasarkan atas rencana yang telah dibuat oleh guru. Selain penerapan pendekatan guru aktif dan siswa aktif, ada pula penerapan dengan menggunakan pola interaksi yang berpusat pada dasar interaksi dan pola interaksi yang berpusat pada isi. Dalam pola dasar interaksi, belum terlihat unsur pembelajaran yang meliputi unsur guru, isi pembelajaran, dan siswa yang mendominasi proses interaksi dalam belajar tersebut. Sedangkan pada pola interaksi yang berpusat pada isi, terdapat kegiatan guru mengajarkan isi pembelajaran. Di suatu sisi, siswa mempelajari isi pembelajaran tersebut. Dalam interaksi belajar juga mengandung dua unsur pokok, yakni yang pertama unsur normatif, yang mana proses pengajaran mesti mencerminkan interaksi yang bersumber pada sumber-sumber norma agama, falsafah hidup, dan kesulitan. Yang kedua adalah unsur teknis, yang mana pendidikan dapat dirumuskan pula secara teknis. Kegiatan praktis yang berlangsung dalam satu masa terikat dalam situasi serta terarah pada satu tujuan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi interaksi belajar bahasa Indonesia dan penerapan interaksi belajar bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.